Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, semuanya bersuka cita. Yang bersuka cita coba buka masker sebentar, silakan bangkit berdiri. Nah, lambaikan tangan dengan sebelah kanan kiri saudara. Nah, gitu ya. Mungkin selama ini kita jarang bertemu ya. Kalaupun bertemu kita tidak ngasih jabat tangan, sehingga mungkin interaksi kita agak terganggu. Tapi ketika kita ada di tempat ini dalam hadirat Tuhan bersama-sama, kesehatian, kesatuan hati kita tetap kita bisa merasakan bahwa kita bersaudara. Dan saat ini sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari semuanya tetap bangkit berdiri, kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk, amin, masuk gerbangnya. Haleluya, amin. Yes, ku bersyukur saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, yes, amin. Yes, haleluya. Saat hati menyembah, Tuhan. Mari umat Tuhan katakan, saat hati bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam. Amin, amin. Saat, amin. Dengan sukacita kita nikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka,
hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, amin. Yes, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Tuhan bertahta dalam pujian umatnya. Dan saat ini kita umat Tuhan yang berhimpun di gereja Bait Kudus ini, kita naikkan pujian syukur pada Dia. Dia pun ada di atas pujian kita. Dan kita sediakan hati yang terbaik sebagai ladang hati yang subur untuk menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Sediakan hati kita untuk menyembah Dia, Yesus, yang telah datang ke dunia sebagai penebus dosa. Dan Dia menjadi Raja di atas segala raja. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkau Raja damai. Yes, amin, amin, haleluya. Kau turun ke dunia, oh Yesusku, haleluya, haleluya. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau Tuhan
Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya, di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus. Engkau Raja damai yang hadir dalam hidup kami, menguasai kami, membebat setiap luka hati kami, menyembuhkan kami, memperbarui hidup kami, menguatkan kami, memberikan kemenangan bagi kami, memberikan peneguhan bagi setiap kami. Maka kami ada saat ini Tuhan, kami mau bermazmur bagimu, menyembahmu, menaikkan syukur bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Rabbaka kasyana ralamayase, Kirapapapapapata kasih. Haleluya, glory, glory, glory. Sebab di dalammu ada kemenangan, maka kami menikmati kemenangan itu.
Sebab di dalammu ada sukacita besar, maka seluruh umatmu bersukacita. Biarlah mata kasyana mata kasih. Haleluya. Biarlah Engkau semakin bertambah besar ya Tuhan, dan kami umat-Mu semakin berkurang. Biar kemuliaan-Mu nyata di tempat ini dan dalam setiap kehidupan kami, dan terang-Mu bersinar melalui kehidupan kami. Jika sebentar firman-Mu Engkau berikan bagi kami, maka kami sediakan hati yang terbaik untuk Kau taburi dengan benih firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu. Waktu saya serahkan pada hamba-Nya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan-Mu yang ada di tempat maha tinggi sudah terus mengalir buat setiap hati yang mengasihi Engkau. Karena itu Tuhan, kami akan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya setiap penyembahan kami, setiap pujian kami, apapun yang kami lakukan untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu, itu menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan hari ini Tuhan, perdengarkanlah apa yang menjadi isi pesan-Mu ketika kami boleh menutup tahun 2021 yang beberapa hari lagi kami akan tutup bersama dengan Engkau. Kami percaya kami menutup tahun 2021, kami akan membuka tahun 2022 dengan penuh dengan kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi umat-Mu yang mendengar dan juga beribadah bersama dengan kami, baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, katakan bersama. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk saudaraku, ini masih suasananya Natal. Coba saudaraku tengok kanan kirimu, katakan selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, belum semuanya shalom. Mana semangatnya yang lebih kenceng ya? Shalom.
Ya, luar biasa sekali ya, hari ini masih dalam suasana Natal. Saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya kasihi ya. Dan saya percaya saudaraku, berkat Natal itu akan selalu menyertai buat kita semua. Dan kemarin ya, dalam rangkaian Natal, mulai malam Natal, kita sudah belajar bersama bagaimana kita menyambut Natal ya. Hari kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dengan punya hati sebagai seorang hamba. Kita sudah belajar daripada Bapak asuh Yesus waktu itu ya, di dunia ini namanya Yusuf. Dan di hari Natal kemarin, tanggal 25 hari Sabtu, kita juga sudah belajar bagaimana saya dan saudara sudah menerima cinta kasih Kristus yang luar biasa hebat, yang luar biasa besar dalam hidup kita. Dan kita saudaraku sebagai umat-umat pilihannya Tuhan, kita harus terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan cara yang pertama kita kemarin belajar, yaitu dengan percaya ya, bahwa Yesus itu adalah Mesias, juru selamat yang sudah diutus, dipilih, ditetapkan oleh Bapa di sorga menjadi penyelamat kita ya. Dan kita juga sudah belajar bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, meresponi setiap kasih Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita dengan kita memiliki ketaatan kepada kebenaran ya. Anda yang kemarin tidak hadir bisa klik ya di YouTube ya, GBI Bait Kudus, dan nanti itu akan muncul ya. Saudara bisa belajar firman Tuhan di sana. Nah, hari ini saudaraku, menutup minggu yang terakhir di tahun 2021 ini ya, kita akan belajar satu tema, yaitu hadapi tahun baru dengan hidup baru. Katakan bersama 2, 3. Hadapi tahun baru dengan apa saudaraku? Hidup baru. Yuk kita baca bersama Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah tentang kebenaran yang sejati. Nanti saya baca ayat 12, kemudian Pak Daniel Yakob dan saudara ya membaca ayat 13 dan ayat 14-nya kita baca sama-sama ya. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti pengen dalam hidupnya itu untuk mengalami yang namanya progres, kemajuan di dalam segala bidang ya, baik dalam hal jasmani maupun juga di dalam hal rohani. Benar apa benar ya? Apa saudara pengen seperti ini terus atau turun? Kira-kira yang mana? Yang naik ya, naik semuanya ya, tapi jangan naik berat badannya saudara ya, mesti berat badannya harus ideal supaya sehat ya. Kita pengen kita mengalami pertumbuhan dalam hal rohani dan juga jasmani kita. Nah, karena itu saudaraku, biasanya pada akhir tahun ya atau pada awal tahun, maka saudaraku sekalian dibuatlah oleh orang itu sebuah yang namanya resolusi. Apa itu resolusi saudaraku? Resolusi itu adalah satu tekad. Resolusi itu adalah satu keputusan untuk apa? Memulai sesuatu yang baru. Misal saudaraku, saudara di akhir tahun atau di awal tahun ya punya satu tekad, satu keputusan. Aku pengen kerja lebih lagi lah supaya aku ini
besok tahun yang akan datang ini saya mengalami pertumbuhan dalam ekonomi saya. Kalau saya kerja giat, kalau saya kerjanya sungguh-sungguh, lebih rajin lagi. Mungkin yang belajar juga begitu, yang masih sekolah, masih kuliah ya. Saya pengen belajar lebih lagi supaya NEM-nya ya, supaya saya bisa masuk ke perguruan tinggi ini ya. Dan mungkin saudara yang mengalami mungkin kesehatan saudara terganggu di tahun ini, maka saudara punya satu resolusi, satu tekad, satu keputusan. Untuk apa? Untuk jaga kesehatan lebih lagi. Aku mau olahraga lah supaya tubuhku ini fit ya, supaya badanku ini sehat. Nah, secara rohani juga kita seringkali melakukan resolusi ini. Satu tekad, satu keputusan, yaitu apa? Tuhan, aku mau di tahun yang baru nanti, aku mau hidupku ini lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Mau lebih rajin baca Alkitab, mau lebih rajin lagi untuk berdoa ya, mau lebih lagi untuk setia beribadah kepada Tuhan dan banyak hal saudaraku. Tentunya saudaraku, resolusi itu sesuatu yang bagus. Tekad keputusan yang baru itu sesuatu yang bagus saudaraku. Tetapi saudaraku, setelah beberapa minggu berlalu ya, seringkali apa yang sudah kita buat tekad atau keputusan yang baru itu apa yang terjadi saudaraku? Lupa ya. Atau mungkin kita tidak kerjakan saudaraku sekalian. Sehingga apa? Kita kembali lagi kepada hidup kita yang biasa-biasa saja. Kepada hidup yang tidak produktif, tidak meningkat ya, tidak menambah lagi sesuatu baik dalam hal rohani maupun jasmani kita. Podo wae. Sasami won, sama-sama sami mawon. Seperti yang dulu-dulu, kembali lagi ke habit kita, kebiasaan kita yang lama saudaraku. Karena itu saudaraku, ada beberapa hal yang perlu saya dan saudara kerjakan sehingga tahun yang kita akan jalani menjadi bertambah luar biasa, penuh dengan mujizat Tuhan dan anugerah Tuhan senantiasa limpah dalam hidup kita. Nah, kita belajar 4 hal di sini. Beberapa yang perlu kita lakukan di tahun-tahun yang akan kita jalani bersama. Yang pertama adalah evaluasi. Katakan bersama, 2, 3, evaluasi. Apa itu arti evaluasi saudaraku? Evaluasi itu artinya penilaian yang saya dan saudara lakukan bukan untuk orang lain, tapi dinilai siapa saudaraku? Yang penilaiannya kepada siapa? Diri kita ini loh, dinilai. Aku ini ya sudah rajin belum toh bekerja? Aku ini sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan apa enggak toh? Ya, aku ini apakah sudah memperhatikan keluargaku lebih lagi apa belum toh? Jadi saudaraku sekalian, karena pada umumnya perusahaan-perusahaan itu di akhir tahun akan melakukan seperti ini, evaluasi. Membuat neraca, perhitungan untung rugi laba ya dalam 1 tahun. Kemudian mereka buat strategi saudaraku. Bagaimana bisa mengelola perusahaannya dengan lebih baik lagi. Begitu juga dengan kita saudaraku. Yang tadi saya bilang, kita mesti evaluasi diri kita ya. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang lebih baik atau belum ya? Karena itu saudaraku sekalian, yang namanya evaluasi itu harus kita lakukan. Baik dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani. Nah, firman Tuhan tadi berkata ya dalam ayat 12 dan 13 Filipi pasal 3. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Bukan seolah-olah ya aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi hal ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan, kalimat ini diucapkan oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Ketika itu Rasul Paulus sudah mulai usia tua saudaraku. Dan saudaraku, waktu itu dia sudah menjadi rasul hamba Tuhan yang terkenal ya. Dia telah mengabarkan Injil ke seluruh daerah jajahan Romawi. Dia juga sudah saudaraku mendirikan banyak jemaat
ya di berbagai kota-kota strategis pada waktu itu. Dia juga sudah memiliki anak-anak rohani, ya, hamba-hamba Tuhan yang sukses luar biasa dipakai oleh Tuhan. Nah, saudaraku, begitu juga banyak orang Kristen yang kemudian menjadi percaya di bawah pelayanan Rasul Paulus ini. Dan saudaraku, Rasul Paulus ini dia menulis ya hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru. Matius sampai dengan Wahyu itu hampir separuhnya yang nulis adalah Rasul Paulus, saudaraku. Bahkan oleh gereja di zaman sekarang ya, itu kitab-kitab yang ditulis, suratan-suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus diakui ya, dan juga dipergunakan sebagai firman Tuhan. Seperti hari ini ya, saya pakai suratnya Rasul Paulus, saudaraku. Untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Nah, tapi perhatikan, setelah serentetan hal-hal luar biasa yang dia raih, yang dia dapat ya, dia bilang begini tadi ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, tetapi aku mengejarnya, saudaraku. Mengejar apa? Keserupaan seperti Yesus. Mengejar apa? Lebih lagi yang lebih baik dalam hidupnya. Saya mesti harus bertumbuh, Rasul Paulus berkata. Saya harus terus mengejar apa yang menjadi grand skenario, rencana Tuhan yang luar biasa, yang besar dalam hidupku. Betapa humble-nya, betapa rendah hatinya ini Rasul Paulus. Beda sekarang dengan orang-orang ini. Ya, kalau zaman sekarang orang bikin sesuatu saja, saudaraku sekalian, difoto. Ya, enggak usah bikin sesuatu, mau makan aja, apa saudaraku? Foto dulu, ya, masukin di Facebook, ya, diupload dulu, bikin konten, saudaraku. Apalagi bagi-bagi, ya kan? Apalagi lakukan, wah itu difoto, supaya apa? Kalau perlu masuk YouTube, seluruh dunia tahu. Itu beda sekali zaman Rasul Paulus sama orang-orang zaman sekarang. Apalagi kalau orang zaman sekarang sudah bikin sesuatu buat gereja, ya. Saudaraku sekalian, oh aku ini loh, enggak kenal tau kamu sama aku, siapa aku ini? Gereja itu enggak bisa jalan kalau enggak ada aku. Gereja itu enggak bisa jadi kalau enggak ada aku. Amin. Puji Tuhan, jangan amin, saudaraku. Jangan sombong kalau kita sudah lakukan sesuatu baik untuk Tuhan maupun untuk siapa? Sesama kita. Mari contoh hidupnya Rasul Paulus, dia punya kerendahan hati. Ya, apalagi udah diangkat jadi majelis. Majelis itu intinya adalah pengurus intinya gereja. Tapi kalau majelis tidak dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan menjadi majelis bukan hamba Tuhan, pengurus inti gereja yang diurapi Tuhan, tapi jadi majelis manusia jelmaan iblis, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena hidupnya tidak rendah hati, sombong. Ya, satu orang namanya Kano Jigoro. Saudara bisa klik di Google ya. Kano Jigoro ini adalah sebagai pencipta olahraga judo, saudaraku. Tahu judo ya? Nah, judo itu ya kan bisa dibedakan tingkatannya dari mana, saudaraku? Halo? Tingkatannya ini dari level pemula atau level tingkat tinggi, kira-kira dari mana? Mesti kelihatan itu karena dia kan pakai baju itu ya, kostumnya putih itu ya, diikat sama ban ya, sama sabuk. Dari apa? Sabuknya. Nah, kalau pemula itu sabuknya apa, saudaraku? Siapa yang olahraga judo? Putih ya. Nah, kalau udah tingkatnya tinggi, hitam, ban hitam. Nah, Kano Jigoro ini dia sebagai pelatih ya, dia pencipta olahraga bela diri judo ini. Dia itu selalu memberi sama murid-muridnya, orang-orang yang sudah dilatihnya itu sabuk-sabuk sesuai dengan mereka berlatih, saudaraku. Kalau masih pemula ya dikasih putih, kalau udah tingkatnya lebih tinggi lagi dikasih sabuk hitam. Tapi aneh, saudaraku, Kano Jigoro ini dia tidak pernah menggunakan sabuk hitam. Harusnya kan dia gurunya ya, pencipta olahraga bela diri mestinya kan pakai sabuk hitam ya, tapi dia selalu pakai sabuk putih, saudaraku. Nah, satu saat muridnya ini penasaran, saudaraku.
Dia nanya sama gurunya, "Guru, kenapa sih guru itu kok enggak pernah pakai sabuk hitam? Yang dipakai itu kok sabuk putih terus? Kan level tingkatan ilmunya guru ini udah tinggi. Kok terus pakai sabuk putih pemula terus?" Ya. Dan gurunya ini, Kanoji guru itu jawab sama muridnya, "Saya ini mesti harus terus belajar. Saya ini belum sempurna. Saya ini bukan orang hebat. Karena itu saya pakai sabuknya putih." Saudaraku, tahun 2022 yang akan kita jalani bersama, itu akan menjadi tahun yang lebih baik. Hidup kita akan penuh dengan mujizat ketika saya dan saudara mengevaluasi diri kita. Saudaraku, jangan justru kita berkata, "Tuhan, ya, aku ini mau lakukan ini." Jangan, saudaraku. Ayo di hari-hari ini kita mau belajar ngomong sama Tuhan. "Tuhan, aku ini banyak kurangnya. Aku ini banyak kelemahannya Tuhan. Ajari aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Bimbing aku." Maka saya percaya tahun-tahun yang engkau jalani menjadi tahun yang penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Jadi pesan saya dan pesan firman Tuhan hari ini, jangan takut di tahun yang akan kita jalani. Prediksi manusia apapun, tapi tetap percaya, sekering apapun, masuk di padang gurun seperti apapun, kita sudah buktikan dari tahun 2020 yang lalu. Tapi sekarang sampai saat ini, detik ini, oleh anugerah Tuhan, engkau penuh dengan kasih karunia. Amin. Karena itu saudaraku, mari belajar tetap punya kerendahan hati. Orang yang rendah hati justru dia akan semakin ditinggikan oleh Tuhan. Tapi orang yang congkak, 1 Petrus 5 saudaraku mengatakan, "Aku menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Karena itu saudaraku, belajar dalam hidup ini terus punya kerendahan hati. Evaluasi coba diri kita, apa sih yang masih kurang dalam hidupku? Dan ada beberapa hal mungkin kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita belajar rendah hati, benahi diri kita. Lebih lagi kita mengasihi Tuhan dan melakukan banyak perkara untuk banyak manusia sesama kita. Yang kedua, yang perlu kita lakukan selain evaluasi yaitu eliminasi. Apa saudaraku? Yang kenceng dong. Apa saudaraku? Nah, diapalin ya. Yang pertama apa? Evaluasi. Yang kedua, eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi artinya membuang, ya, mendelete, menghapus, menyingkirkan yang kurang baik. Ya. Misal nih, saudara menonton pertandingan menyanyi Indonesian Idol. Ya. Siapa yang suka nonton Indonesian Idol? Ya, sesekali saya waktu-waktu tertentu ya denger-denger ya, dibuka sama anak saya ya atau sama Pak Willy ya, dengerin aja karena enggak sempet ya nonton gitu secara langsung. Nah, Anda tahu dari pertandingan nyanyi Indonesian Idol itu pertamanya itu berapa orang saudaraku? Banyak ya, puluhan mungkin, karena mungkin sudah ratusan ya atau ribuan kan, terus di screening ya, nah, diseleksi, kemudian tinggal belasan saudaraku, puluhan mungkin. Puluhan ya, terus jadi turun sampai mungkin 8, kemudian 4, kemudian berapa? 2, dan akhirnya menjadi berapa? Juaranya 1, ya kan? Nah, dari sini saudaraku, yang tidak terpilih tadi, yang puluhan tadi ya, yang belasan tadi ya, itu namanya tereliminasi. Nah, orang kalau sudah tereliminasi, apa yang terjadi? Halo, bawa koper, kan biasanya kopernya udah disiapin itu ya. Nanti dia pulang atau enggak ini ya. Kalau terus ya berarti bawa lagi ke ke kamarnya dia. Tapi kalau tereliminasi berarti kopernya apa saudaraku? Dibawa, terus dia apa saudaraku? Pulang ke asalnya. Namanya masih ada enggak disebut? Namanya ada enggak?
Tidak, udah dicoret, udah dihapus ya. Dia sudah tereliminir ya. Karena itu saudaraku sekalian, saya katakan sama saudara, hidup ini sebuah pertandingan. Rasul Paulus juga mengatakan begitu. Hidup ini sebuah apa saudaraku? Pertandingan. Kita ini sedang bertanding loh saudara. Bertanding dalam apa? Pertandingan iman saudara. Apakah saya saudara sampai akhir nanti di garis akhir finish hidup kita itu tetap percaya Tuhan apa enggak? Padahal di dunia ini banyak godaan. Di dunia ini juga banyak masalah, banyak sakit penyakit. Tapi apakah kita punya iman dalam hidup kita tetap percaya sepenuh sama Tuhan? Kita sedang bertanding saudaraku. Dan kita semua harus memenangkan pertandingan itu. Jangan ada satupun yang kalah, tapi kita semua harus menang. Karena itu saudaraku, ada banyak hal yang perlu dihapus. Ada banyak hal yang harus dibuang. Ada banyak hal yang harus dieliminasi dalam hidup kita. Ada banyak hal yang harus disingkirkan dalam hidup kita. Apa yang mesti dieliminasi? Apa yang harus disingkirkan dalam hidup kita? Yaitu hal-hal yang menghambat pertumbuhan kita. Baik pertumbuhan secara jasmani maupun pertumbuhan secara rohani. Misal, saudara dalam tahun-tahun yang sudah engkau jalani itu punya satu kebiasaan yang jelek saudaraku. Kalau saudara tidak punya kerjaan, di rumah males-malesan. Bangunnya tidur, bahkan kadang-kala enggak mandi, ya saudaraku ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu membuang waktu percuma saudaraku. Padahal waktu tidak akan bisa balik lagi dalam hidup kita. Jadi mari kita buang kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kalau tidak ada kerja, kalau lagi cuti, kalau lagi libur, tetap bangunnya pagi. Tetap lakukan mandi, jangan enggak mandi. Ya, gosok gigi aja enggak. Ya saudaraku. Nah ini kebiasaan yang buruk dalam hidup kita. Jaga kesehatan kita. Anda bisa bayangin saudaraku, kebiasaan yang jelek yang terus kita bangun itu akan menjadi karakter kita. Kalau kita tidak singkirkan, tidak buang, itu akan melekat terus dalam hidup kita. Biasa nyuri, lama-lama jadi apa saudaraku? Pencuri. Biasa marah, lama-lama jadi apa? Pemarah. Biasa judi, lama-lama jadi apa? Penjudi. Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang buruk. Karena itu saudaraku, kita mesti eliminasi hal-hal kebiasaan yang buruk. Demikian juga dalam hal rohani kita. Sesuatu yang menghambat rohani kita untuk maju dengan pesat itu apa? Kita tidak bisa berkata tidak untuk dosa, untuk hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Sehingga rohani kita tidak bisa maju saudaraku. Kenapa sih Hawa itu bisa jatuh dalam dosa? Karena Hawa berkata ya sama iblis ya. Ketika iblis dalam bentuk ular menawarkan buah apa? Pengetahuan baik dan jahat. Beda sama Yusuf dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika dia digoda sama Tante Potifar, dia bilang apa? Tidak. Ya, enggak mau. Jadi ketika saudara mau mengalami pertumbuhan dalam rohanimu, kita mesti berkata tidak untuk hal-hal yang bertentangan dengan firman. Karena itu rohani kita akan maju. Kenapa rohani kita tidak maju sekian lama? Terus stagnan, terus jadi kerdil. Kenapa? Karena kita bilang ya sama dosa. Kita bilang ya kepada hal-hal yang bertentangan sama Tuhan. Karena itu hidup kita 10 tahun ya gitu aja. Ngiring Tuhan 25 tahun ya gitu aja saudaraku. Tapi mari kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 13b tadi yang kita sudah baca. Dia berkata demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Artinya apa? Artinya dalam perjalanan imannya ada hal-hal yang di belakang Rasul Paulus itu yang perlu dia buang. Yang perlu dia eliminasi, yang harus dia singkirkan. Nah kalau kita baca ayat-ayat di atasnya saudaraku sebelumnya, itu Paulus sempat membanggakan dirinya. Karena dirinya ini orang Yahudi. Ya, dia juga orang saudaraku yang sudah dididik oleh guru besar namanya Gamaliel.
Dia juga seorang penganiaya jemaat. Tapi kemudian Rasul Paulus berkata apa? Setelah aku ketemu Yesus, aku anggap rugi semuanya itu. Aku orang Yahudi, aku dididik sama Gamaliel, aku seorang penyiksa anak-anak Tuhan, aku buang, aku anggap sampah, aku rugi karena aku mengenal Kristus itu lebih dari segalanya. Jadi saudaraku, dalam hidup ini ada hal yang perlu kita eliminasi. Coba Pak Daniel Yakob baca Yesaya 43 ayat 18. Yesaya pasal 43 ayat 18. Firman Tuhan bilang apa? Yesaya 43 ayat 18. Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, terima kasih Pak. Firman Tuhan bilang apa? Janganlah apa saudaraku? Ingat-ingat apa? Hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Maksudnya apa saudaraku? Bukan berarti saudara menghapus ingatan. Bisa enggak ingatan itu dihapus? Halo? Apalagi ingatan menyakitkan. Susah dihapus. Ingatan yang baik aja kadang apa saudaraku? Susah ya kita menghapus ya. Tapi saudaraku sekalian, bukan berarti kita ini melupakan. Itu maksudnya itu kalau kita punya ingatan memori-memori negatif ya, dianggap enggak ada, enggak bisa. Karena tetap masih apa saudaraku? Masih ada, terbekas itu, membekas dalam ingatan kita. Tetapi firman Tuhan berkata ya, jangan ingat-ingat. Maksudnya apa? Maksudnya kita memilih untuk tidak mengingat. Memang memori negatif masih ada. Memang hal-hal yang menyakitkan masih ada dalam pikiran kita, tidak bisa dihapus ya. Tetapi saudara memilih untuk tidak ingat, untuk tidak memikirkan terus, untuk saudara belajar mengeliminasi. Nah, kadangkala saudaraku dalam hidup ini ya, apalagi peristiwa yang menyakitkan kita ingat, itu akan membuat saya dan saudara tidak bertumbuh, bahkan merugikan hidup kita. Dan itu tidak ada gunanya. Saudara kemudian akan bisa sakit, saudara akan rugi segalanya, termasuk mati rohani saudara. Saya kasih contoh gini misalnya. Saudara ditipu sama orang, ya, dipinjemin uang, kemudian saudaraku sekalian, orang itu mau bayar sama saudara. Mungkin berapa ya? 100 juta gitu ya. Nah saudara kasih uangnya, bahkan kadang bukan uang kita nih, pinjeman saudaraku. Karena teman kita ini meyakinkan, nah dikasihlah pinjeman 100 juta. Begitu sudah uangnya diterima sama dia, harusnya bayar, dianya enggak bayar saudaraku. Apa yang saudara bikin? Halo, paling tidak SMS ya, atau WhatsApp, WA. Ya, kalau perlu di apa saudaraku? Ditelepon. Wih, ngilang kayak tuyul saudaraku. Ya, disamperin ke rumahnya juga enggak ada saudaraku sekali. Udah pergi. Apa yang saudara lakukan? Wah, marah, jengkel, kecewa, apalagi itu anak Tuhan, itu pelayan Tuhan, mungkin hamba Tuhan ya. Wah, wong gereja kok kayak ngono ya. Hamba Tuhan kok hidupnya seperti itu, kayak setan ya. Wah, saudara marah. Ketika saudara marah, saudara mikir terus 100 juta, 100 juta, 100 juta saudaraku. Ketika saudara makan ya bakmi, itu karena mikirin sama si orang itu, wajahnya terus di depan mata saudara. Itu bakmi jadi ndak enak loh saudaraku. Percaya apa enggak saudaraku? Ya, silahkan buktikan. Itu bakmi itu seperti rasanya tali sepatu saudaraku. Anyep saudaraku, hampa, ndak enak. Saudara makan steak, bukan steak drum ya. Saudara makan steak ya, paling mahal mungkin steak di Solo itu apa ya, harganya mungkin 40.000, 60.000, tapi steak itu seperti yang namanya sol sepatu saudara. Karena apa saudaraku? Keinget terus sama wajah orang itu, jengkel banget sama orang itu.
pengen nyari, pengen ketemu, tapi kok enggak dikejar-kejar, enggak bisa ketemu sama itu orang. Apa yang terjadi? Saya mau tanya sama saudara, kira-kira orang yang bawa uang 100 jutamu itu nginget saudara enggak? Boro-boro nginget saudara, kagak saudaraku. Dia makan enak di restoran, ya kan? Dia bisa tidur di hotel bintang 5, sementara saudara ini aduh hidupnya itu merana, hidupnya menderita, keinget dia terus. Rugi loh saudaraku, 100 jutanya ndak balik, saudara nginget terus, akhirnya saudara tensi, tekanan darah tinggi, ya, gulanya naik, akhirnya masuk rumah sakit. Yang rugi siapa coba? Apalagi imanmu, rohanimu jadi mati saudaraku, triple loh. Karena itu saudaraku, belajar melupakan. Katakan belajar melupakan. Jangan diingat-ingat, apalagi yang negatif. Firman Tuhan tadi bilang, memang kita tidak bisa melupakan, itu sudah terjadi. Tapi memilih untuk tidak mengingat. Kok kelingan lagi ya, kok keinget lagi, buang dalam nama Yesus. Uangku sudah dibawa sama orang itu, diambil sama orang itu, aku serahkan sama Tuhan. Itu kan ya berkat Tuhan yang ngasih dalam hidupku. Tapi aku percaya Yehova Jireh akan membawa saya, membawa hidupku lebih baik lagi. Dia akan ganti aku dengan yang lebih banyak lagi. Amin saudaraku. Dan itu akan Tuhan genapi dalam hidupmu. Kalau sikap hatimu ini benar. Karena itu saudaraku, mari belajar untuk jangan mengingat-ingat apalagi yang buruk dalam hidup kita. Kegagalan yang lalu, ketidakberhasilan yang lalu, diputus pacar dan sebagainya, diingat terus. Saudara enggak akan bisa maju dalam hidupmu. Karena itu saudaraku, mari belajar mengampuni. Saudara mungkin bilang, enak Bu Evi, dia yang salah kok aku harus ngampuni. Apalagi melupakan kesalahannya. Gini loh saudaraku, kalau orang itu salah sama saudara itu harus diampuni. Jangan orang enggak salah, enggak saudara ngampuni. Saudara nanti dipikir orang gila saudaraku. Saya kasih ilustrasi ya, saudara keluar dari tempat ini, kan kita belajar hari ini. Jangan mengingat-ingat, melupakan ya, yang buruk-buruk ya, mengampuni. Saudara keluar dari tempat ini, tiba-tiba ada ibu atau bapak lewat. Saudara enggak kenal, ibu itu juga enggak kenal sama saudara. Saudara panggil namanya, bu, sini bu. Karena enggak ketahui namanya, enggak pernah kenal kan, cuma ibu gitu aja ya. Bu, sini bu. Ibunya juga bingung, siapa gitu ya. Terus saudara bilang gini, bu, saya ampuni ibu. Kira-kira saudaraku, ibu itu apa saudaraku? Bingung saudaraku. Loh aku enggak pernah salah sama dia, aku juga enggak nyalain dia, kok dia ngampuni saya? Saudara akan dipikir jadi orang strip loh saudaraku. Tapi misal nih, setelah saudara keluar dari tempat ini ya, saudara pergi ke warung, terus beli kue. Ada orang yang sudah jahatin saudara. Ada orang yang sudah memfitnah saudara. Ada orang yang sudah merugikan sama saudara. Nah terus saudara bawa kue itu, kemudian saudara ketuk pintu rumahnya. Nah, ternyata orang yang nyakitin saudara itu yang bukain pintu. Kenapa kamu kesini? Kan gitu toh orangnya saudaraku. Oh enggak, aku ini cuma mau pengen ngomong selamat Natal ya. Nah, terus saudara kasih nih roti buat kamu. Selamat menikmati ya, dadah aku pulang dulu. Ibu itu apa saudaraku? Halo? Ngerasa salah luar biasa sama saudara. Karena dia sudah jahat, saudara balasnya apa saudaraku? Baik. Jadi saudaraku dalam hidup ini, itu sesuatu pukulan yang telak loh bagi orang-orang yang sudah jahatin kita. Dan itu malaikat lihat di surga, luar biasa ya orang ini, anak Tuhan ini. Ya, dia ini teladannya Yesus ini, nyontoh Yesus ini, tak berkati aja. Amin saudaraku. Karena itu mari belajar dalam hidup ini, coba ya eliminasi hal-hal yang sudah tidak berguna dalam hidup, membuat engkau sakit, membuat imanmu lemah, membuat saudara juga tidak ada yang namanya sejahtera. Saudara ingat Yusuf dalam perjanjian lama, dia itu dibenci sama saudara-saudaranya, kakak-kakaknya saudaraku.
Tetapi ketika mereka kekurangan makan, ya, mereka hampir mati karena kelaparan di Israel, mereka datang ke Mesir. Nah, apa yang dilakukan sama Yusuf? Yusuf memberikan jatah gandum yang terbaik. Nanti saudara bisa baca kitab Kejadian ya. Yusuf kasih yang terbaik bagi mereka. Bahkan ketika mereka sudah tahu siapa Yusuf sebagai penguasa nomor 2 di Mesir, Yusuf kasih tanah Goshen. Tanah Goshen ini adalah satu daerah yang paling subur di Mesir. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah pernah jahatin dia. Bagi orang yang mungkin sudah membuang dia, saudaraku, menjual dia jadi budak. Karena itu, saudaraku, mari belajar dalam hidup ini. Eliminasi, buang yang tidak baik dalam hidup kita. Yang buruk jangan diingat-ingat. Itu menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan. Ayat yang ke-13b dari Filipi 3 tadi, Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Semua kegagalan kita lupakan. Mungkin ditipu orang, ya, mungkin sesuatu yang buat kita menjengkelkan, lupakan. Kalau sepanjang tahun 2021 ini engkau merasa hidupmu seperti padang gurun, maka saya percaya 2002 tahun yang akan kita alami, tahun yang akan kita jalani, Tuhan akan bikin itu namanya padang saudaraku sekalian, belantara. Hutan yang penuh lebat dengan pohon-pohonan, dengan tumbuh-tumbuhan yang memberkati hidup kita, bukan padang gurun lagi. Tetapi salah satu penghambat untuk kita maju lebih baik lagi, bukan saja saudaraku kegagalan atau ketidakberhasilan dalam hidup, tapi yang namanya penghambat kita maju lebih baik lagi adalah yang namanya keberhasilan yang dibangga-banggakan. Ada orang yang berkata begini, Tuhan pakai saya loh. Kapan? 10 tahun yang lalu. Saya dulu melayani Tuhan loh, dulu. Lah sekarang udah enggak, absen. Wong yang dulu kok dibangga-banggakan, saudaraku. Pengalaman yang dulu kok seneng terus diomongin. Mari saudaraku, kita harus berjalan tiap hari jalan sama Tuhan. Karena Tuhan Allah kita luar biasa. Dia akan memberikan berkatnya, mujizatnya yang baru setiap hari. Perkara yang ajaib dia kasih. Beda tahun ini, hari ini terus jalan kita dengan Tuhan. Hari-harimu akan dianugerahi terus mujizat-mujizat yang baru. Tetapi saudaraku sekalian, tahun ini perlu kita syukuri. Amin. Kita bersyukur untuk tahun ini. Tapi jangan puas, katakan jangan puas. Masih ada yang lebih baik lagi yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Masih ada yang lebih luar biasa lagi yang Tuhan siapkan sama hidup saudara. Mungkin saudara sudah dianugerahi seorang anak, sekian lama engkau bergumul dengan anak. Dan sekarang Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Jangan puas di situ. Masih ada yang lebih baik yang Tuhan akan beri dalam hidupmu. Dan kalau saudara percaya, Tuhan akan genapi itu dalam hidupmu. Amin saudaraku. Karena itu mari belajar dalam hidup ini, jangan bangga-banggakan hal-hal yang kita sudah raih, yang sudah kita dapatkan. Disyukuri, tapi tetap percaya yang lebih baik Tuhan akan anugerahkan dalam hidup kita. Pada abad ketiga Masehi, ada seorang pelukis Yunani yang bernama Timantes. Dia ini adalah seorang pelukis yang luar biasa sekali, saudara. Bagusnya luar biasa. Timantes ini dia punya guru juga yang hebat. Nah, satu kali saudaraku, Timantes ini membuat satu lukisan. Dan saudaraku, lukisan itu sangat bagus sekali. Apa yang dilakukan sama Timantes? Timantes puas. Nah, ini lukisan terbaikku dari sekian banyak lukisan. Nah, dia mulai sejak itu tidak pernah kerja lagi. Dia sejak itu tidak pernah melukis lagi. Setiap hari dia datang ke sanggar cuma nonton lukisan itu. Dinikmati, wah bagus, hebat. Ya, maju, dilihat lagi, mundur lagi, dilihat lukisannya. Wih, luar biasa indah. Nah, satu saat saudaraku, dia masuk datang ke sanggarnya, lukisannya udah dicoret-coret saudara.
Wah, marah ini Timantes. Ini lukisan paling baikku, yang terbaik yang aku buat, kok udah rusak. Kebetulan gurunya ada di situ, guru lukisnya. Dia tanya sama gurunya, "Guru, siapa yang lakukan ini, nyoret-nyoret, ngerusak sama lukisanku?" Gurunya bilang apa sama Timantes? "Aku yang lakukan." "Loh, kok bisa guru lakukan? Ngerusak itu lukisan terbaikku loh guru." Gurunya bilang apa? "Ini loh Timantes, kalau kamu terus seperti ini, engkau gak akan melukis lagi. Progresmu tuh gak ada lagi. Pertumbuhan apapun gak bisa. Karena kamu udah puas dengan lukisan ini. Dan aku rusak itu lukisanmu. Sekarang bikin lagi dari nol. Ngelukis lagi. Dan aku percaya kamu bisa bikin lebih baik dari lukisan ini." Dan saudaraku, Timantes lakukan itu. Dan salah satu dari banyak lukisan yang dia bikin setelah lukisan itu dirusak sama gurunya, lukisan itu dikasih nama The Sacrifice of Iphigenia. Lukisan itu menjadi salah satu lukisan yang sangat mahal sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lupakan masa lalu. Jangan diingat apa yang pahit, kegagalanmu di masa lalu. Tapi juga jangan ingat keberhasilan, kehebatan yang sudah engkau raih. Amin saudaraku. Mari dalam hidup ini kita belajar, lupakan yang pahit. Kegagalanmu, ketidakberhasilanmu lupakan. Tapi jangan banggakan apa yang sudah engkau raih. Eliminasi hal-hal yang buruk dan hal-hal yang engkau sudah raih. Sehingga hidup saudara lebih maju lagi dari tahun-tahun yang sudah engkau jalani. Yang ketiga adalah konsentrasi. Katakan bersama 2, 3. Konsentrasi ya. Filipi 3 ayat 13c tadi berkata, "Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Artinya konsentrasi. Fokus, perhatiannya itu tidak terpecah. Sering kalau di gereja kan orang salah fokus kan, salfok. Di gereja tidak menyanyi memuji Tuhan, malah memperhatikan orang. Ada ketombenya ya. Jam berapa ya sekarang? Salah fokus saudaraku. Karena itu di gereja jadi dingin. Aku tidak dapat apa-apa di gereja. Ya iya, karena apa saudaraku? Salah fokus. Tapi kalau saudara di gereja benar-benar menyembah Tuhan, benar-benar dengar firman, sampai di rumah saudara praktekkan firman, maka saudara akan mengalami pertumbuhan rohani saudara. Demikian juga dalam hidup kita saudaraku, mesti fokus. Kalau saudara ingin mendapatkan semuanya sekaligus, pada akhirnya kita tidak akan dapat apa-apa. Karena apa saudaraku? Kita tidak bisa melakukan semuanya pada saat yang sama. Saya kasih satu ilustrasi ya. Misal di depan saudara ya, itu ada 10 kelinci lagi lari-lari. Saudara kemudian bilang, kan saudara mungkin jadi pemburu gitu ya, punya pistol, punya senapan, bedil. Nah, tak tembak itu kelinci 10-10-nya, bayangin nanti aku bisa sate itu kelinci, bisa tak makan 10 kelinci itu. Nah, saudara punya bedil nih, punya senapan. Terus saudara tembak itu kelinci. Yang kena berapa saudaraku? Halo, yang kena berapa? Yang kena berapa? Saudara punya 1 bedil. Saudara mau tembak itu. Yang kena berapa? 1. Yang 9 apa saudaraku? Lari. Karena itu saudaraku, kita mesti fokus. Katakan mesti fokus. Mesti fokus. Kerja itu mesti fokus. Kerjakan satu dulu. Setelah jalan, saudaraku sekalian, baru mulai beralih pada hal yang lain. Kalau saudara tidak fokus, ya, saudara tidak mau fokus dalam hidup, mengerjakan banyak hal, ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan. Maka saudara hasilnya nanggung. Semua yang kita kerjakan pasti hasilnya nanggung. Ya, ada seorang ekonom Italia, namanya Vilfredo Federico Damaso Pareto. Dia ini membuat sebuah hukum, namanya hukum Pareto.
Ya, saudara mungkin kenal ini ya. 80, 20, 20, 80. Kalau kita mau melakukan 2 hal, maka hasilnya itu 8. Tapi kalau kita melakukan 8 hal, maka hasilnya itu rata-rata 2. Kenapa tidak maksimal? Padahal banyak loh yang dikerjakan, 8, tapi hasilnya berapa? Hanya 2. Tapi kalau 2 kita kerjakan, hasilnya berapa? 8, lebih bagus. Kenapa? Karena kita mengerjakan terlalu banyak hal. Sehingga apa? Tidak fokus. Kalau saudara punya pekerjaan mesti fokus. Jangan bimbang, jangan ragu, pekerjaan apapun pasti ada kesulitannya. Betul apa betul? Tetapi terus maju, terus ulet, terus tekun, berusaha keras, ya, rajin, berdoa, minta pimpinan Tuhan, fokus. Maka saya percaya engkau pasti akan berhasil. Amin. Amin saudaraku. Jangan baru kerja 6 bulan berantem sama teman keluar. Ya. Kemudian pindah lagi kerja setahun antem-anteman sama bose. Ya, keluar lagi, pindah lagi. Cari kerja lagi 1,5 tahun di situ bosen, keluar lagi. Kapan suksesnya? Ayo bilang kanan kirimu, kamu mesti fokus. Ayo bilang kanan kirimu saudaraku, kamu mesti apa saudaraku? Fokus. Saudara fokus dengan apa yang Tuhan percayakan meski mungkin kecil. Amin saudaraku. Sederhana. Tapi Alkitab bilang barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan apa saudaraku? Ditambahi dengan perkara yang lebih besar. Jadi yang kecil ini dikerjakan. Yang Tuhan sudah percayakan yang kecil ini dikerjakan. Tetapkan goal sasaranmu yang engkau inginkan untuk engkau capai, untuk engkau raih. Tetapi saudara terus berusaha dengan kekuatan Tuhan, maka saya percaya engkau akan berhasil. 1 Korintus 9 ayat 24 firman Tuhan berkata apa? Coba buka Mas 1 Korintus 9 24 ya. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang peserta saja yang mendapat hadiah. Karena itu firman Tuhan bilang apa? Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Perhatikan, yang ikut pertandingan itu banyak atau sedikit? Banyak. Yang ingin sukses maju itu banyak orang. Tetapi yang berhasil meraih mahkota, yang berhasil meraih jadi juara hanya berapa? 1. Karena itu saudaraku, larilah begitu rupa. Tidak lihat kiri sama kanan, tidak berhenti di tengah jalan, tapi benar-benar fokus mengejar apa yang engkau cita-citakan. Maka bersama dengan Tuhan kita akan memperolehnya. Yang terakhir keempat, determinasi. Itu yang harus kita lakukan. Apa itu determinasi? Determinasi artinya ketetapan hati untuk mencapai sesuatu atau tekad yang bulat, ya. Jadi saudaraku, seorang pemenang itu adalah seorang biasa-biasa saja. Tetapi karena dia punya tekad yang bulat, dia punya saudaraku sekalian ketetapan untuk mencapai sesuatu, maka dia menjadi seorang pemenang. Dan ini saudaraku dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 14 yang tadi kita sudah baca. Filipi 3:14, berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah kepada Yesus Kristus. Kenapa berlari? Karena udah ngerti sasarannya. Dia menuju di sasaran itu, di titik itu, karena itu dia lari. Begitu rupa dia lari. Dia punya tekad yang bulat, dia punya saudaraku ketetapan hati untuk mencapai itu sasaran. Nah ini waktunya saudara jangan jalan santai mengejar panggilan sorga. Hari-hari ini Tuhan bukan semakin jauh, tapi semakin dekat kedatangan Tuhan. Ini waktunya kita berlari mengejar ketertinggalan kita. Kalau kemarin hidup kita masih suka enggak lagi baca Alkitab, suka bolong-bolong, saudara doa juga seperti itu. Mari hari ini saudara kejar ketertinggalan saudara dengan Tuhan. Kejar ketertinggalan saudara juga dalam hidup ini, dalam pekerjaan dan sebagainya. Larilah begitu rupa. Punyailah ketetapan hati, punyailah tekad yang bulat untuk mengejar, untuk meraih bersama dengan Tuhan.
Saudaraku, banyak orang sekarang montok apa? Tubuhnya. Tapi imannya rontok. Tubuhnya kasih makan terus, saudara. Tidak cukup 3 kali. Masih ada juga selingannya, ya, camilannya. Tapi rohaninya tidak pernah diperhatikan. Jiwanya diperhatikan dengan apa? Kesukaannya mendengar apa, ya, nonton apa, jalan-jalan, wisata, dan diperhatikan. Montok itu jiwa sama tubuhnya, tapi imannya rontok. Kenapa? Karena tidak diperhatikan, saudaraku. Tidak diisi dengan firman. Males ibadah, males doa, ya. Mari miliki ketetapan hati seperti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Kalau tidak cocok sama firman, kita tidak mau lakukan. Dan orang semacam ini semakin langka. Tidak semakin banyak. Orang yang sesuai hidupnya dengan firman tidak semakin banyak, langka. Ada seorang mantan ratu kecantikan Israel, namanya Gal Gadot, ya. Anak-anak milenial mungkin pernah dengar nama ini, Gal Gadot, ya. Dia adalah orang Yahudi, saudaraku, yang jadi bintang film fiksi Wonder Woman, ya. Filmnya itu meledak luar biasa di pasaran dan saudaraku tentunya mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena itu saudaraku, film Wonder Woman ini akan dibuat sequel atau seri kelanjutannya, ya. Dan saudaraku sekalian, sudah ada penyandang dananya untuk bikin itu film, karena itu mesti miliatan, ya. Bahkan kalau di luar negeri itu bisa mencapai akan triliun. Tetapi saudaraku, yang menarik adalah Gal Gadot ini bilang begini, saya tidak mau ikut kalau penyandang dananya itu si A itu. Kenapa? Karena si A itu sudah melakukan pelecehan seksual kepada beberapa bintang film. Tapi kalau penyandang dananya diganti, aku mau ikut gabung di sequel berikutnya Wonder Woman. Tapi kalau enggak, penyandang dananya tetap itu, aku akan keluar. Wah, saudaraku, ini kan sesuatu, saudaraku sekalian, yang dia bisa dicoret. Kenapa? Cari bintang film sama cari penyandang dana itu lebih gampang yang mana? Halo? Cari penyandang dana kan? Penyandang dana udah ada, bintang film mah gampang. Banyak wanita cantik kan di dunia ini. Tapi yang luar biasa, Gal Gadot tetap jadi bintang filmnya, penyandang dananya yang dicoret. Luar biasa kan, saudaraku? Ini langka. Tetapi saudaraku, orang yang tetap berjalan pada firman, hidupnya tetap pada kebenaran firman, dia tetap berkat itu ndak pernah mundur dalam hidup kita. Amin. Nek wis berkatnya ya mesti kecekel. Tapi dikejar kayak apapun, nek belum berkatnya ya nggak akan jadi milik kita. Karena itu mari dalam hidup kita miliki ini ketetapan iman, saudaraku. Hati terus melekat kepada Tuhan. Bisakah dengan kekuatan kita? Tidak mungkin bisa. Perlu yang namanya pengurapan Roh Kudus. Karena itu jemaat GPI Bait Kudus, ya, kita terus harus diurapi oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Kedepan ini hidupmu harus lebih lagi di dalam tuntunannya Tuhan. Apa itu pengurapan? Pengurapan adalah pemberian kuasa kepada orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh kuasa Tuhan. Daud gembala biasa, tetapi ketika Daud diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel, Daud diangkat menjadi raja Israel dan Daud bisa mengalahkan Goliat. Dengar baik-baik, saudaraku. Kalau pengurapan Tuhan itu mengalir dalam hidup kita, saudara, hidupmu mungkin orang biasa, tetapi engkau akan lakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Mungkin engkau orang sederhana, ibu sederhana, bapak sederhana, anak muda sederhana, tapi engkau diurapi oleh Tuhan dan engkau akan melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Mungkin daganganmu sederhana, tapi karena engkau ada pengurapan Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan, daganganmu laris manis, saudaraku. Hari ini minta terus pengurapan Tuhan.
maka saudara akan bisa punya ketetapan hati. Yuk kesimpulannya kita baca. Munculkan Mas, ya kita baca ya. 2, 3. Hadapi tahun baru dengan yang pertama apa? Evaluasi diri. Kedua, melupakan masa lalu yang menyakitkan atau kehebatan yang pernah kita raih ya. Yang ketiga, terus fokus dengan apa yang Tuhan telah percayakan. Dan 4 apa? Tekad yang bulat untuk apa? Mencapai tujuan, maka hidup kita akan penuh dengan mujizat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan meteraikan itu dalam setiap loh hati umat-Mu. Dan setiap umat-Mu yang mengerjakan firman-Mu, menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, mereka akan mengalami Tuhan berkat penyertaan, pembelaan dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka, dalam kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Karena aku tidak mampu berjalan sendiri bersama denganmu Tuhan. Kami akan kuat, kami akan bisa melampaui tahun-tahun di depan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan. tanpa Roh-Mu bawalah hidupku, bawalah hidupku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanku. Kita nyanyikan lagu ini dari atas. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanku. Katakan kudus, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu.
perjalanan kita memasuki tahun 2001 akan berakhir. Dan hidup baru memasuki tahun 2002. Banyak tantangan, banyak kesulitan yang akan kita hadapi bersama Tuhan. Tapi kalau kita fokus dengan Tuhan, rohaninya fokus, jasmani yang kita kerjakan fokus, dan kita semangat apapun yang Tuhan berikan bagi kita, kita kerjakan dengan ucapan syukur, semangat dalam Tuhan. Dan kita tetap hati kita rendah hati di hadapan Tuhan. Aku ini masih kurang Tuhan, perlu belajar dari Rasul Paulus, perlu belajar dari Rasul Paulus. Saya percaya dengan mujizat yang kita imani setiap hari, kita akan hadapi tahun 2002 dengan yakin dengan Tuhan. Angkat tangan. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu hamba-hamba-Mu Tuhan, yang bersyukur untuk anugerah sampai penghujung tahun 2001. Masih banyak hal yang kami akan hadapi di depan Tuhan. Tantangan, rintangan, hambatan, kami akan hadapi Tuhan. Tetapi dengan kekuatan daripada Engkau, bukan kekuatan kami, kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kami sangat percaya dalam kekuatan daripada Engkau, kami akan bisa menghadapi persoalan-persoalan yang berat di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kasih karunia, Engkau tetap bisa berdiri, Engkau tetap bisa menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dengan segala persoalan-persoalan yang Kau hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Kita akan bisa melewati tahun 2002 dengan simfoni dari Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang benar, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dan berikan bagi Tuhan simfoni, kata-kata pujian yang terbaik. Itu hanya simfoni yang indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib
nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus Kami sangat percaya ada nama yang memberikan kami menang. Yesus itu namanya. Amin. Ketika kami kesulitan, kami berseru kepadamu. Sambil kami percaya, sambil kami berupaya, kami yakin ada solusi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang hari ini memberikan hidup yang semakin hari semakin hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, kita yang percaya bersama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, silakan saudara duduk kembali. Natal ada karena saudara ada dalam Tuhan. Tuhan yang selalu menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Sehingga Natal semua bisa berjalan dengan baik. Semua dari mulai dari mulai pranatal sampai Natal sampai hari ini kita ada, puji Tuhan. Semua sehat dalam Tuhan. Ya, semua sehat dalam Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan memberkati kita. Kita akan tutup dalam ibadah ini. Saya percaya berkat Tuhan pasti menyertai kita semua. Ya, kita tutup dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. sekali lagi kuasa iblis dikalahkan. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kita berikan sorak-sorai bagi Yesus, supaya iblis takut gemetar. Kuasanya nyata terjadi bagi kita. Amin, amin. Kuasa Allah terjadi saat ini juga bagi kita. Kita akan melangkah tahun 2002 dengan percaya Tuhan pasti menyediakan anugerah yang limpah kepada kita. Angkat kedua tanganmu. Ucapkan syukur untuk tahun 2001 ini. Dan sambut tahun 2002 dengan optimis dan percaya dan yakin. Amin. Tuhan adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Undur dan pulang dari tempat ini dengan engkau membawa berkat penyertaan, kasih karunia, kesehatan senantiasa dalam hidupmu. Dan segala sesuatu yang kau minta, yang kau harapkan di tahun ini juga,
Saya percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Dan Tuhan melindungi, menjaga, menyertai, membungkus tutup hidup anak, istri, keluargamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia, anugerah, berkat Tuhan menyertai kita. Dan semuanya itu kami mintakan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, katakan amin, 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 amin.